Selamat siang para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko, masih di Bantul, Yogyakarta. Ya seperti biasalah, ini lagi di rumah, rekam video kegiatan di rumah sehari-hari. Saya pengen cerita ini tentang pengalaman saya nanam pohon kelor ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang intent pengen punya koleksi tanaman kelor. Nah, selama ini sih kayaknya saya kesulitan nanam kelor, belum ketemu formulanya yang benar, karena setiap saya nanam kelor tuh biasanya gagal ya. Artinya kalau saya pakai stek, saya itu nanamnya 10 atau 15 batang, yang tumbuh biasanya 1 atau 2. Nah pas pulang ke Jogja, saya kebetulan punya itu tuh kurus tinggi, cuman pada berbuah. Kemarin saya pakai tangga, saya ambilin buahnya, sebagian saya ambil batangnya saya untuk uji coba ditanam. Jadi ternyata saya temuin kalau kita nanam kelor ini atau Moringa citrifolia ya, itu kalau bisa carinya batangnya yang jangan terlalu tua, jangan terlalu muda ya teman-teman. Kayak ini nih, kalau bisa yang dia tanggung lah soso, dan kalau bisa pas dia deket ke arah ujung tumbuhnya. Nah ini usianya saya tanam nih kemarin, kebetulan kemarin itu kan ini kemarau ya, jarang hujan. Ini tempatnya kering ya teman-teman, tempatnya kering. Nah kayaknya formulanya yang paling pas tempatnya kering, jangan terlalu basah. Kalau basah ternyata dia busuk. Nah ini saya tanam, ini usia kurang lebih dari pertama saya kali ke Jogja, kayaknya udah hampir 3 mingguan ya, hampir 1 bulan. Ini alhamdulillah tuh tumbuh. Cuman hati-hati teman-teman ya, kalaupun kelornya ini udah keluar daunnya seperti ini, bukan berarti terus dia udah serta-merta udah keluar akarnya ya. Biasanya prosesnya dia nunggu prosesnya seperti ini teman-teman, tumbuh dulu daunnya, akarnya belum tumbuh. Tapi ketika kita cabut, mati dia nanti karena akarnya belum tumbuh. Nah prosesnya ketika kelor itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, proses dia tumbuh dulu daunnya kayak gini. Ketika nanti daunnya lebat, dia kayaknya masih bisa nyerap kandungan air ya dari dalam tanah gitu kan. Nah ketika nanti udah mulai tumbuh daunnya ini, kita biarin 1 bulan atau 1 bulan sampai 1,5 bulan dari proses tumbuhnya daun. Biasanya nanti akarnya udah pada mulai tumbuh. Nah ini contohnya. Terus kalau yang biji ini saya tanam juga, tumbuh juga ya teman-teman. Nih tumbuh, dan kebetulan di sekitaran kampung saya sini tuh banyak yang pohon kelor liar, banyak ya. Ini kalau pada bulan-bulan Agustus, Oktober ini buahnya biasanya udah pada mulai masak. Ini alhamdulillah juga tumbuh ya. Kuncinya jangan terlalu bacek atau terlalu basah. Jadi steknya juga alhamdulillah tumbuh. Cuman yang kayak gini kita biarin dulu. Biasanya antara 1,5 bulan sampai 2 bulan baru akarnya pada tumbuh komplit. Nah ini yang dari biji ya. Kalau yang dari biji teman-teman, ketika ambil biji kelornya yang masih segar ya, artinya yang tua di pohon gitu. Yang tua di pohon kita ambil, kemudian kita kupas, kan buahnya kayak buah kacang gitu. Nah bijinya kita kupas, jadi cangkang bijinya kita lepas, kita buka, baru dia bisa tumbuh disiram air. Kalau cangkangnya nggak kita kupasin, dia nggak mau tumbuh. Nah ini antiknya, ini tumbuh berapa biji. Ini cangkangnya dibuka dulu, yang cangkangnya nggak dibuka dia nggak mau tumbuh. Nah ternyata nggak terlalu susah, kuncinya di kelembapan ya. Ini udah pada tumbuh. Nah saya juga punya nih, buahnya kayak gini nih buah kelornya. Ini masih muda. Ini saya pas ambil pas masih ada buahnya. Moga-moga tumbuh nanti. Ini kalau yang nggak tumbuh dia biasanya nanti terus kering ya. Kita lihat lagi sana. Itu saya punya pohonnya kurus, nanti kayaknya mau saya ambilin lagi, mau saya tanam, saya bawa ke Jawa Barat ya. Nah ini yang dari biji ya, tuh dari biji ini tumbuh bagus nih tuh. Ini usia kayaknya 2 mingguan, belum ada 2 mingguan. Yang jelas bijinya kita kupasin dulu, itu kalau kupas terus cepet nyambah tuh. Nah ini pada tumbuh. Nah kalau saya kemarin sih pengalaman beli yang dari internet itu nggak pada tumbuh ya teman-teman, gitu, nggak pada tumbuh. Kuncinya ini jangan terlalu basah ya. Kemarin kebetulan tanahnya kering, saya tancepin aja, ini udah pada tumbuh.
nih pada keluar tunasnya. Cuman ini belum berarti 100% tumbuh ya. Kita masih nunggu proses dia nanti keluar daunnya mekar, baru proses tumbuh akar gitu. Jangan sampai salah kalau teman-teman habis keluar tunasnya kemudian dicabut ya nggak mati karena akarnya belum tumbuh. Dia tumbuh daun dulu. Ini prosesnya kayaknya memang agak spesial ya. Tumbuh daun dulu baru dia kemudian akarnya tumbuh. Nanti kita lihat itu buahnya banyak nanti di tempat tetangga itu buahnya banyak ya. Pada buah banyak. Tuh kalau mau nanam dalam jumlah besar saya saranin yang keberhasilannya tinggi pakai biji ya teman-teman. Nanti kayak ini. Kalau di Jogja banyak karena memang secara tradisional di tiap desa kampung gitu di pinggir-pinggir jalan banyak pohon kelor. Itu pohon kelor saya, itu harusnya kayaknya udah diregenerasi di atas. Ini yang dari pohonnya kurus pinggir jalan. Nah ini kalau kelor merah kebetulan saya ada di Ciranjang di Jawa Barat. Besok juga mau saya kembangin yang kelor merahnya sekaligus mix sama benalu. Saya benalunya mau bawa. Kalau teman-teman mau itu kan bisa untuk obat cancer ya itu ya. Karena kemarin ada rekan temen di YouTube tuh yang kena cancer kemudian pakai benalu kelor tuh ternyata sekarang ajaib ya, udah mulai ngecil cancernya gitu kan, tanpa kemoterapi gitu. Mantap. Dan itu pakai benalu. Kalau benalunya kan enak, kita tinggal cari buah benalu sendiri itu kan kalau udah matang kan biasanya lengket. Nah kelor kita yang udah tumbuh baru kita tempel-tempelin di kelornya, dia otomatis nanti sembuh, tumbuh dengan sendirinya. Oke gitu aja. Nanti kita lihat-lihat kalau saya keliling kampung nanti pas lihat yang kelor berbuah banyak ya, ambil buahnya nanti bisa gitu. Jadi teman-teman yang minat mau melihara kelor dalam jumlah besar, ngebulin kelor, saya saranin yang paling bagus pakai biji. Karena saya kemarin juga nyoba pakai cangkok, ternyata pada patah getas pohonnya. Setiap dicangkok malah mati ketika dibuang kambiumnya. Stek keberhasilannya kecil ya. Stek keberhasilannya kecil. Yang paling mantap pakai biji, tapi biji pun yang masih tua di pohon dan nggak kesimpan lama gitu ya teman-teman. Nah, ini cerita dikit tentang kelor. Kebetulan kalau kelor merah saya juga punya di Cianjur ya teman-teman. Nanti kapan kita review kelor merah saya, mau saya kembangin juga. Sekarang udah ketemu pola untuk nanam kelor ya. Kemarin saya kesulitan, ternyata di tingkat kekeringan tanah. Jadi tanahnya yang kering aja kalau mau nanam kelor. Kalau nyiram mungkin seminggu sekali aja udah cukup. Kalau terlalu banyak basah dia membusuk batang pohonnya. Oke gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat pengalaman saya. Matur nuwun. Jangan lupa teman-teman subscribe sama tekan lonceng channel saya biar dapat notifikasi. Nah, kalau channel saya ini cuman waton upload yang apa aja yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman jalan-jalan sama tentang tumbuhan ya di sekitar kampung. Kebetulan ini pulang ke Bantul Yogyakarta. Gitu aja. Matur nuwun udah pada nonton video saya. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Bantul Yogyakarta. Matur nuwun.